Selamat pagi adik-adik. Selamat Pagi. datang di Kak Kak Intong Kids. Kids. Oke adik-adik, Lause gimana kabarnya Lause? Baik Oh dong. iya dong, sekarang saatnya adik-adik juga menyapa teman-teman yang lain. Oke, kita bangkit berdiri, kita nyanyi halo halo, hello hello, hola hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik, Yesus yang selalu beserta kita selama setiap hari yang sudah kita lewati ya. Sekarang kita saatnya dulu berdoa sebelum kita ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati, dan hari ini kami mau memuji Tuhan, mau mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Lause, gimana Lause? Lause harus tanya nih adik-adik, hari ini, minggu ini taat gak sama anak? Iya nih, gimana nih? Pada taat gak nih sama mami papi? Tapi Lause Iya. kenapa sih kita harus taat? Ya betul, itu pertanyaan yang sulit. Coba kita lihat dulu, srek. Oh ini ada nih, ternyata Alkitab yang kasih tahu kita adik-adik, ada tertulis taatilah orang tuamu. Ya, nah oke, kita nyanyi lagu Obe-Obe ya Lause ya. Iya. Iya ya. Obe-obe oh, obe-obe oh, obe-obe obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Waduh Lause, kurang semangat ini Lause Iya. ya. Kayaknya kita harus bergerak. Iya, Lause lebih aktif ya. Iya betul. Siap, sekali lagi adik-adik ya. Obe-obe oh, obe-obe oh, obe-obe obey the Lord. We can choose to listen and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, oh. Obey, oh. Obey the Lord. Wah, adik-adik, kita harus selalu taat sama Tuhan. Ya, kita harus taat sama mami papi, sama guru di sekolah. Ya, nah sekarang adik-adik kita saatnya apa nih Lause? Kita mau mendengarkan firman Betul Tuhan. sekali ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Oke, kita buka dulu Alkitabnya. Srek. Firman Tuhan
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mas Ayun, lagi apa? Lause Arlin, ini saya sedang baca buku penjelasan Perjanjian Lama. Nah, pada waktu Perjanjian Lama itu, orang-orang Israel menyusun bebatuan seperti ini atau dari tanah-tanah yang nanti akan dibentuk seperti meja dan akan dibuat mesbah. Mesbah itu apa ya, Su? Nah, mesbah itu biasanya digunakan untuk tempat binatang-binatang yang dikorbankan untuk persembahan Tuhan. Nanti binatang itu ya Lause ya dibakar. Sesudah dibakar, dibawa tuh disimpan di atas mesbah itu, dan itu yang akan dipersembahkan kepada Allah. Binatang itu bisa ada yang membawa domba jantan, ada kambing, ada lembu muda atau merpati. Mereka membawanya dari rumah. Lalu mereka mempersembahkan sesuai peraturan yang ada. Kalau misalnya mereka untuk persembahan ada aturannya. Kalau untuk pengucapan syukur ada aturannya. Juga kalau untuk meminta ampun untuk dosa-dosa juga ada aturannya. Oh iya bener Lause, jadi inget nih kayak di Alkitab waktu ceritanya Habel. Habel ya. itu memberi persembahan ya Lause ya? Betul. Yang menyenangkan hati Allah. Ya, lalu siapa lagi coba Lause yang Oh ingat? iya, ada Nabi Nuh. Waktu itu dia juga mendirikan mesbah Ya. untuk bersyukur, untuk menyembah Allah ketika dia keluar dari Bahtera. Ya, betul Lause. Nah, jadi kalau waktu zaman Perjanjian Lama itu, korban binatang itu dipersembahkan jika kita akan bersyukur seperti Nabi Nuh itu, atau kita mempunyai kesalahan dan dosa, kita juga membawa korban persembahan itu ditaruh di atas mesbah, dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Ya, jadi anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang mesbah dan bagaimana Allah sendiri yang akan menyediakan korban itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, Lause Arlin, kita akan berdoa dulu ya, mempersiapkan hati kita bersama-sama. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami akan siap mendengarkan firman Tuhan lagi. Tolong kami duduk tenang untuk kami belajar bagaimana Allah mau memberikan sesuatu pelajaran kepada kami dan kami dapat melakukannya. Pimpin Lause yang akan bercerita, tolong supaya Lause dapat menceritakan firman Tuhan ini dengan baik dan dapat dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abraham dan Sarah begitu mengasihi Ishak. Mereka mengajarnya berdoa dan mempercayai janji Allah. Ishak belajar bagaimana untuk mempercayai dan mentaati Allah. Suatu hari Allah menguji Abraham. Menguji? Bagaimana caranya Allah menguji? Allah memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak anaknya ke sebuah gunung yang nanti akan ditunjukkan di tanah Moria dan mempersembahkannya di sana sebagai korban. Anak-anak, seperti yang sudah kita dengar di awal cerita, orang-orang Israel biasanya memberikan domba atau binatang lain kepada Allah sebagai persembahan mereka.
Tetapi sekarang Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak. Inilah ujian dari Allah. Sampai di sini, bagaimana perasaan Abraham menurut kalian? Abraham percaya kepada Allah. Ia tahu bahwa Allah telah memanggilnya, telah memberkatinya, dan berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai berkat bagi banyak bangsa. Allah telah memberikan Ishak kepada Abraham pada masa tuanya, seperti yang telah Ia firmankan. Dan Allah berjanji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunan Ishak. Rasanya tidak masuk akal bahwa Allah akan menjadikan Ishak sebagai korban persembahan. Tapi ini adalah perintah Allah. Jadi, meskipun Allah memerintahkan Abraham untuk melakukan sesuatu yang teramat sulit, Abraham meyakini satu hal. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Abraham percaya kepada Allah, sehingga ia dapat taat kepadanya. Lalu keesokan paginya, dengan berat hati, sebagai seorang ayah yang akan menyerahkan anak yang sangat dikasihinya sebagai korban, pastilah sedih dan hatinya begitu hancur. Tapi ketaatan akan iman percayanya kepada Allah, Abraham tetap melakukan perintah Allah. Dia memasang pelana pada keledainya dan dia menyiapkan kayu bakar untuk upacara pengorbanan itu. Kemudian Abraham bersama 2 pelayannya dan Ishak berangkat ke tanah Moria, ke sebuah gunung yang nanti akan ditunjukkan Allah. Mendekati akhir perjalanan, Abraham memerintahkan para pelayannya untuk menunggu. Sementara ia dan Ishak melanjutkan perjalanannya untuk menyembah Allah. Di perjalanan itu, Ishak sempat bertanya kepada ayahnya karena dia merasa heran. Ayah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Mungkin saat itu Abraham sulit sekali untuk menjawab. Ishak tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Walaupun hatinya gelisah, tapi karena iman Abraham, dia percaya dan yakin. Lalu menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka melanjutkan perjalanannya sampai tiba di sebuah gunung. Abraham membangun mezbah. Lalu dia menata kayu bakar di atasnya. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya Ishak di atas kayu api itu. Ketika Abraham siap untuk mengorbankan Ishak yang diperintahkan Allah,
malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lalu saat itu juga Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba jantan. Tanduknya tersangkut di antara belukar. Taulah Abraham, Allah telah menyediakan. Betapa bersyukurnya bahwa Allah sudah menyediakan domba jantan untuk dikorbankan. Lalu Abraham meletakkan domba jantan itu di atas mezbah sebagai ganti Ishak dan mempersembahkannya kepada Allah. Abraham menamakan tempat itu Jehovah Jireh, artinya Tuhan menyediakan. Ya, karena Allah telah menyediakan domba jantan untuk dikorbankan sebagai ganti Ishak. Malaikat Tuhan berseru kepada Abraham untuk kedua kalinya. Karena engkau telah berbuat demikian, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Kemudian Abraham dan Ishak turun dari gunung itu dengan perasaan bahagia dan penuh syukur. Karena mereka adalah milik Allah dan Allah menyediakan semua yang mereka butuhkan. Dengan sukacita mereka mentaati Dia karena mereka percaya kepada Allah. Anak-anak, Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Tetapi sekarang Allah tidak akan lagi menyediakan domba jantan untuk dikorbankan. Karena Allah sudah menyerahkan anak yang dikasihinya itu sebagai domba sejati yang menjadi korban pengganti dosa kita. Siapa yang sudah berkorban dan mati menggantikan kita? Ya, Yesus. Salib mengingatkan kita bahwa Yesus berkorban bagi kita. Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal dari surga ke dunia untuk mati di atas kayu salib bagi dosa kita. Kita dapat percaya kepada Allah bahwa kita sudah diselamatkan dan memberi kita iman untuk mengikuti Dia seperti yang sudah Dia janjikan. Apa iman itu, anak-anak? Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak, ada satu ayat hafalan yang akan menguatkan kita karena hari ini kita belajar dari Abraham. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi ya, kita hafalkan karena ini adalah ayat yang pendek dan mudah kita hafalkan. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Nah, anak-anak, Lause dan kalian semua yang sudah mendengarkan firman ini, ayo mari kita belajar seperti Abraham, belajar percaya dan beriman. Beriman itu seperti tadi, berharap dan percaya walaupun kita tidak melihat. Kita tidak melihat pada saat Yesus disalibkan, tapi karena iman kita percaya
bahwa Yesus mati disalibkan karena sudah menebus dosa kita. Kalau anak-anak tahu sudah berbuat salah dan membuat Tuhan Yesus sedih, kita tidak perlu membuat mezbah dan membawa korban domba sebagai persembahan. Tapi datanglah kepada Yesus, berdoa, minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Nah, juga jika saat ini mungkin anak-anak sedang sedih, mungkin karena sakit, rasanya pengen nangis terus. Atau mungkin opa oma atau papi mami ada yang sedang sakit, kita juga sedih. Ayo, kita ingat janji Allah. Kita belajar seperti Abraham, percaya dan beriman bahwa Allah akan menyediakan pertolongan. Kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita berdoa, membawa kesedihan kita kepada Tuhan agar kita mendapat sukacita di dalam Tuhan walaupun hati kita sedang sedih. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib, adalah Tuhan yang akan menyediakan pertolongan untuk kita semuanya. Anak-anak, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita tutup matanya, dengan sungguh hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar seperti Abraham, kami percaya dan belajar untuk beriman. Kami bersyukur bahwa Allah juga sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus beriman dan percaya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami terus taat dan percaya. Berterima kasih, bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam kami juga berdoa Tuhan, pada saat kami mengalami kesedihan atau kesulitan, kami selalu ingat bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang menyediakan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, percayalah dan taatilah Yesus. Ia sudah mati bagi kalian. Adik-adik, seperti Abraham yang selalu berjalan bersama Tuhan. Dia taat sama perintahnya Tuhan. Dan saatnya juga kita diingatkan untuk apa? Untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mau mendengar langkah Tuhan, ku lakukan semua firman-Nya,
ya. Keren banget ya Lause ya. Iya betul ya adik-adik. Ya tapi saatnya kita berpisah Iya. Lause. Tenang aja Lause, minggu depan kita ketemu lagi. Iya. Oke, sekarang kita nyanyi goodbye dulu ya Lause ya. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，向你祝福你。Dadah. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Ya, bilang apa Java? Love you, Mami. Bilang apa? Love you, Mami. Love you, Mami. Apa? Sini. I love you, Mami. Sini, ah, cus. Ah. Love you. Apa? Apa? Siap ya, 1, 2, 3. Love you, Mami. Iya. Satu, dua, tiga. Keluar.